Swastiastu. Halo semuanya, jadi pada video ini saya akan mempresentasikan proyek mata kuliah persamaan diferensial biasa dengan topik yang saya dapat yaitu persamaan diferensial biasa di mana first order differential equation dengan dosen pengampu mata kuliah persamaan diferensial biasa yaitu Ibu Kusuma Dewi SPD MSc. Nah, sebelum masuk ke inti video mengenai pembahasan proyek ini, sebelumnya perkenalkan nama saya Nimade Arjunita Dewi dengan NIM 2413011081 dari kelas 3D Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di mana soal yang dibahas pada proyek ini adalah soal nomor 16 yang ada di halaman 57 sampai 61 yang dimana membahas pemodelan pertumbuhan populasi menggunakan persamaan diferensial, yaitu soalnya itu adalah suppose that a current population has a growth rate that varies with time and that is population satisfies the differential equation dy per dt sama dengan 0,5 plus sin t dikali y per 5, di mana itu adalah misalkan suatu populasi yang memiliki laju pertumbuhan yang bervariasi terhadap waktu dan populasi ini memenuhi persamaan diferensial dy per dt sama dengan 0,5 plus sin t dikali y per 5. Jadi di sini terdapat 4 poin pertanyaan, yaitu yang pertama, if y0 sama dengan 1, find or estimate the time tau at which the population has doubled. Choose order initial condition and the terminal whatever the doubling time tau depends on the initial population. Jadi, jika Y0 sama dengan 1, cari atau perkirakan waktu tau di mana populasi berlipat ganda, pilih kondisi awal lainnya, dan tentukan apakah waktu pergandaan tau bergantung pada populasi awal. Dan yang kedua, suppose that the growth rate is replaced by its average value 1/10 determine the doubling time tau in this case. Jadi misalkan laju pertumbuhan digantikan oleh yang rata-ratanya 1/10, tentukan waktu pengadaan tau dalam kasus ini. Dan yang C adalah suppose that the term sin t in the differential equation is replaced by sin pt, that is the variation in the growth rate has a substantially higher frequency. What effect does this have on the doubling time tau? Jadi, di mana suku sin T ini dalam persamaan diferensial digantikan oleh sin 2pt, yang artinya variasi laju pertumbuhan memiliki frekuensi yang jauh lebih tinggi. Jadi, apa pengaruh hal ini terhadap waktu penggandaan tau? Dan yang keempat yaitu plot the summation of time in parts A, B, and C or similar set of axes, di mana menggambar grafik dengan memplot A, B, dan C sebagai aksis. Nah, langsung saja kita masuk ke asumsi yang kita dapat dari soal, di mana diberikan suatu populasi yang laju pertumbuhannya bervariasi terhadap waktu dan memenuhi persamaan diferensial berikut, yaitu dy per dt 0,5 plus sin t y per 5. Jadi di sini adalah suatu persamaan diferensial yang bentuknya itu dy per dt sama dengan rt dikali y. Nah, jadi persamaan ini akan digunakan sebagai model matematika untuk menggambarkan dinamika pertumbuhan populasi. Nah, pada model ini, variabel T itu menyatakan waktu, sedangkan YT itu menyatakan jumlah populasi pada waktu T. Jadi di sini model matematikanya itu dibangun berdasarkan beberapa asumsi, yaitu pertama, laju pertumbuhan populasi sebanding dengan jumlah populasi. Dan yang kedua, laju pertumbuhan berubah terhadap waktu. Dan yang ketiga, itu di mana persamaan yang digunakan merupakan persamaan diferensial order 1. Dan yang keempat, perubahan laju pertumbuhan bersifat periodik dan dimodelkan menggunakan fungsi sinus. Nah, berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, diperoleh model pertumbuhan populasi dalam bentuk persamaan diferensial. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang pertama, yaitu di mana jika Y0 sama dengan 1, cari atau perkirakan waktu di mana populasi berlipat ganda, pilih kondisi awal lainnya dan tentukan apakah waktu penggandaan B bergantung pada populasi awal. Nah, pada bagian A, diberikan kondisi awal Y0 sama dengan 1, di mana tujuannya adalah mencari atau memperkirakan waktu ketika populasi berlipat ganda.
serta menentukan apakah waktu penggunaan bergantung pada populasi awal atau tidak. Jadi persamaan diferensial yang diperoleh merupakan persamaan diferensial separabel sehingga dapat diselesaikan dengan metode pemisahan variabel. Nah, dengan pemisahan variabel diperoleh bentuk 1 per Y dikalikan DY sama dengan fungsi waktu dikalikan dt. Nah, selanjutnya kedua ruas diintegralkan seperti yang ada pada layar, yaitu integral 1 per Y dy sama dengan integral 0,5 plus sin t per 5. Di mana integral 1 per Y akan menghasilkan ln Y sama dengan integral 0,5 plus 5 dt plus sin t per 5 dt. Jadi integralnya itu dapat dipisah, lalu hasilnya itu menjadi ln Y sama dengan 0,5 per 5 t plus min cos t per 5, lalu sama dengan 0,1 T min cos T per 5 plus C. Nah, di sini kita mengeksponenkan kedua ruas untuk menghilangkan bentuk ln, yaitu sehingga menjadi bentuk E pangkat ln Y sama dengan E pangkat 0,1 T plus cos T per 5 plus E pangkat C. Itu konstanta. Dan Y sama dengan E pangkat C dikali E pangkat 0,1 T min cos T per 5, lalu menghasilkan yaitu Y sama dengan A E pangkat 0,1 T dikurang cos T per 5. Jadi ini merupakan solusi umum dari persamaan. Dan selanjutnya, di mana dengan menggunakan kondisi awal Y0 sama dengan 1 yang sesuai ada pada soal yang A, di mana konstanta A dapat ditentukan sehingga diperoleh solusi khusus. Jadi di sini kita substitusi ke kondisi awal Y0 sama dengan 1, di mana T sama dengan 0. Jadi yang awalnya kondisi solusi umum itu di mana YT sama dengan AE 0,1 T min cos T per 5. Jadi YT menjadi 1 sama dengan AE 0,1 dikali 0 dikurang cos 0 per 5. Sehingga menghasilkan 1 per AE pangkat min 1 per 5, di mana A sama dengan E pangkat min 1 per 5. Kita substitusi kembali ke solusi umum untuk menemukan solusi khusus, yaitu di mana solusi umumnya YT sama dengan AE pangkat 0,1 T dikurang cos T per 5, sehingga menjadi YT sama dengan E pangkat min 0,1 min 1 per 5 dikali E pangkat 0,1 T per cos T per 5, sehingga dapat menghasilkan solusi khusus bersama diferensialnya itu adalah YT sama dengan E pangkat 0,1 dikurang cos T min 1 per 5. Nah, jadi selanjutnya yaitu dimana kita mencari waktu penggandaan yang didefinisikan sebagai waktu tau ketika populasi menjadi 2 kali nilai awal, yaitu saat Y tau sama dengan 2 Y0. Karena Y0 sama dengan 1, maka syarat penggandaan menjadi Y tau sama dengan 2. Nah, jadi kita substitusi ke solusi khusus, yaitu YT sebelumnya, yaitu YT sama dengan E pangkat 1 min cos T sama dengan 1, yaitu jadi sehingga menjadi 2 sama dengan Y pangkat 0,1 tau dikurang cos tau min 1 per 5. Kita substitusi tau. Kemudian kita menggunakan bentuk ln mencari luas untuk menghilangkan bentuk eksponen, sehingga menjadi ln 2 sama dengan ln E pangkat 0,1 tau dikurang cos tau dikurang 1 per 5. Sehingga menjadi ln 2 sama dengan 0,1 tau dikurang cos tau dikurang 1 per 5. Nah, karena cos tau persamaan jadi selesai dengan numerik, jadi nilai tau itu sama dengan 6,73274 sekian. Nah, dengan memecah kondisi awal lain, dengan melihat apakah tau bergantung pada Y0, jadi YT sama dengan Y0 sama dengan E pangkat 0,1 tau dikurang dengan cos tau dikurang 1 per 5, sehingga menjadi YT sama dengan 2Y0. Kita substitusi ke solusi umum, sehingga kita dapat menghasilkan bentuk dari Y0 sama dengan E 0,1 tau dikurang cos tau dikurang 1 per 5 sama dengan 2Y0. Nah, E 0,1 tau dikurang cos tau dikurang 1 per 5 sama dengan 2.
Kita menggunakan bentuk ulang di kedua ruas untuk mengeluarkan kedua eksponen, di mana ln E 0,1 tau dikurang tau dikurang 1/5 sama dengan ln 2. Dan bentuk akhirnya itu menjadi 0,1 tau dikurang cos tau dikurang 1 sama dengan 1/5 sama dengan ln 2. Nah, jadi persamaan ini itu tidak memenuhi 0, tidak mempengaruhi solusi tau. Jadi sehingga kita dapat simpulkan yang diperlukan agar populasi berlipat dua selalu sama berapapun nilai awalnya selama awal itu positif. Jadi, dengan kondisi awal umum Y0 sama dengan Y0 itu diperoleh bahwa pada saat pengadaan, faktor Y0 itu saling menghilangkan. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa waktu pengadaan tau tidak tergantung pada populasi awal, melainkan ditentukan oleh bentuk laju pertumbuhan. Selanjutnya, kita untuk soal yang kedua, yaitu misalkan laju pertumbuhan digantikan oleh nilai rata-ratanya 1/10, tentukan waktu penggandaan tau dalam kasus ini. Nah, pada bagian B ini, kita menyederhanakan model pertumbuhan dengan mengganti laju pertumbuhan yang bergantung pada waktu dengan nilai rata-ratanya, yaitu sebesar 0,1. Tujuannya ini, di mana penyederhanaan ini adalah untuk melihat bagaimana perilaku pertumbuhan populasi jika pengaruh fluktuasi periodik diabaikan. Jadi model matematika yang diperoleh adalah persamaan diferensial dengan koefisien konstanta, sehingga solusinya berbentuk fungsi eksponensial murni. Jadi kita selesaikan permasalahannya, yaitu persamaan berubah menjadi DY per dt sama dengan 0,1Y, di mana kita dapat menyelesaikannya dengan metode separable. Y per dt sama dengan 0,1Y, 1 per Y, dy sama dengan 0,1 dt. Kita bisa integralkan kedua ruas, integral 1 per Y dy sama dengan integral 0,1 dt. Sehingga menjadi ln Y sama dengan 0,1 plus C. Kita eksponenkan kedua ruas untuk menghilangkan bentuk ln, di mana E pangkat ln Y sama dengan E pangkat 0,1 T plus E pangkat C. Sehingga menjadi Y sama dengan AE pangkat 0,1 yang merupakan solusi umum dari persamaannya. Lalu kita substitusi ke kondisi awal, di mana Y0 sama dengan Y0, di mana sehingga Y0 itu sama dengan AE pangkat 0 dan A sama dengan Y0. Nah, sehingga didapat solusi khusus persamaannya adalah YT sama dengan Y0 E pangkat 0,1 T. Nah, di sini selanjutnya itu di mana waktu penggandaan pada kasus ini dapat dihitung secara eksplisit dan diperoleh nilai T, nilai tau. Di mana di sini waktu penggandaan tau didefinisikan sebagai waktu ketika populasi menjadi 2 kali nilai awal, di mana Y tau sama dengan 2Y0 seperti di soal A sebelumnya. Kita substitusikan ke solusi khusus di mana Y0 itu lebih dari 0. Jadi didapat YT sama dengan Y0 E 0,1 T yang merupakan solusi umum tadi. Kita substitusi ke solusi khusus di mana didapat 2Y0 sama dengan 2Y0 E pangkat 0,1 tau. Didapat 2 sama dengan E pangkat 0,1 tau, di mana kita menggunakan bentuk ln di kedua ruas untuk menghilangkan eksponen, sehingga didapat bentuk 10 ln 2 sama dengan tau. Di mana dari tau ini kita tidak bisa menghasilkan angka yang bagus, jadi di sini kita selesaikan dengan hasil yang numerik, di mana nilai tau yaitu sama dengan 10 ln 2, yaitu 69,31 sekian. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyelesaian dari yang terakhir, yaitu bagian C, di mana misalkan suku dalam persamaan diferensial digantikan oleh 2 PT. Nah, artinya variasi laju pertumbuhan memiliki frekuensi yang jauh lebih tinggi. Jadi, apa pengaruhnya ini terhadap waktu penggandaan tau? Nah, pada bagian C ini, fungsi sin T digantikan dengan sin 2 PT yang berarti laju pertumbuhan berosilasi dengan frekuensi yang lebih tinggi. Nah, secara matematis, ini tuh menunjukkan bahwa laju pertumbuhan berubah lebih cepat terhadap waktu. Namun, nilai rata-ratanya tetap sama seperti pada kasus sebelumnya. Jadi tujuan ini itu dari modifikasi ini itu adalah untuk mengetahui apakah peningkatan frekuensi osilasi memberikan pengaruh signifikan terhadap waktu pengadaan populasi. Jadi osilasi di sini itu adalah perubahan yang terjadi secara berulang naik dan turun dalam model ini. Osilasi muncul pada laju pertumbuhan populasi yang dimodelkan menggunakan fungsi sinus.
Jadi bedanya pertumbuhan dan osilasi itu di mana populasi itu YT, di mana tetap bertambah, tidak naik turun. Sedangkan laju pertumbuhannya RT itu berosilasi, dia naik dan turun. Jadi yang berosilasi itu bukan populasinya, tapi kecepatan bertambahnya populasi. Nah, jadi sebelumnya itu pada soal yang B tadi, di mana osilasinya itu lambat untuk sin T. Jadi naik turun itu perlahan, kadang satu gelombang itu butuh waktu yang lebih lama untuk di grafiknya. Sedangkan osilasi cepat itu pada sin 2pt, di mana naik turun itu lebih sering dan banyak gelombang dalam waktu yang sama. Jadi kita selesaikan permasalahannya, di mana permasalahan itu berubah menjadi dy per dt 0,5 plus sin 2pt dikali y per 5. Dimana kita menyelesaikannya dengan metode bersama parabel, dimana dy per dt sama dengan 0,5 plus sin 2pt dikali y per 5 dirubah menjadi 1 per y dy itu dengan 0,5 plus sin 2pt per 5 dikali y. Kita integralkan kedua ruas, di mana integral 1 per y sama dikali dy sama dengan integral 0,5 per 5 dt plus integral sin 2pt per 5 dt. Kita pisah integralnya seperti pada soal nomor 5 tadi, nomor A tadi. Kita mendapatkan bentuk ln y sama dengan 0,1 t min cos 2pt per 10 pi plus c. Nah, kita eksponenkan kedua ruas lagi untuk menghilangkan bentuk ln, sehingga bentuknya itu E pangkat ln Y sama dengan E pangkat 0,1 T dikali cos 2pt per 10 pi plus C. Sehingga menjadi Y sama dengan A E pangkat 0,1 T dikurang cos 2pt per 10 pi. Sehingga ini merupakan solusi umum dari persamaan yang baru. Nah, di mana hasil perhitungan itu menunjukkan bahwa pengadaan pada kasus ini mendekati waktu pengadaan pada model dengan laju rata-rata. Nah, di sini selanjutnya itu menentukan A dari substitusi kondisi awal Y0 sama dengan Y0 umum, lalu khusus yaitu Y0 sama dengan 1 untuk T sama dengan 0. Di mana YT sama dengan AE pangkat 0,1 T dikurang cos 2 pi T per 10 pi, di mana itu adalah solusi umum. Kita substitusi ke solusi khusus yaitu Y0 sama dengan AE pangkat 0,1 dikali 0 dikurang cos 0 sama dengan 10 pi. Dan menjadi Y0 sama dengan Y0 E pangkat 1 per 10 pi. Kita substitusi kembali ke solusi umum yaitu YT sama dengan A E pangkat 0,1 T dikurang cos 2 pt per 10 pi menjadi YT sama dengan Y0 E pangkat 1 per 10 pi dikali E pangkat 0,1 T dikurang cos 2 pt per 10 pi. Sehingga kita mendapatkan hasil akhirnya itu adalah YT sama dengan Y0 E pangkat 0,1 T dikurang cos 2 pi T dikurang 1 per 10 pi. Di mana untuk Y0 sama dengan 1 yaitu YT sama dengan Y0 E pangkat 0,1 T dikurang cos 2 pi T dikurang 1 per 10 pi. Nah, di mana di bagian terakhir ini untuk penggandaan tau yang dimana adalah waktu positif terkecil sehingga Y tau sama dengan 2Y0 untuk Y0 sama dengan 1 berarti Y tau sama dengan 2. Nah, kita substitusi YT ke solusi khusus ke Y tau, di mana YT solusi umumnya itu adalah sama dengan Y0 E pangkat 0,1 T dikurang cos 2 pi T dikurang 1 per 10 pi. Lalu kita substitusi Y tau sama dengan Y0 E pangkat 0,1 tau dikurang cos 2 pi tau dikurang 1 per 10 pi. Kita masukkan solusi khususnya yaitu 2Y0 sama dengan Y0 E pangkat 0,1 tau dikurang cos 2 pi tau dikurang 1 per 10 pi. Sehingga kita dapat bentuk akhirnya yaitu 2 sama dengan E pangkat 0,1 tau dikurang cos 2 pi tau dikurang 1 per 10 pi. Nah, kita menggunakan bentuk ln di kedua ruas untuk menghilangkan bentuk eksponen yaitu ln 2 sama dengan ln E pangkat 0,1 tau dikurang cos 2 pi tau dikurang 1 per 10 pi.
Sehingga menjadi ln 2 sama dengan 0,1 tau dikurang cos 2 pi tau dikurang 1 per 10 pi. Dimana di sini f fungsi tau dimana sebenarnya hasilnya itu 0,1 tau dikurang cos 2 pi tau dikurang 1 per 10 pi dikurang ln 2 sama dengan 0. Jadi hasil dari tahun ini menjadi hasil yang numerik yaitu 6,38047 sekian. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke gambar grafik. Di mana gambar grafik ini saya menggunakan Google Colab untuk menghasilkan gambarnya. Jadi pada grafik itu menghasilkan grafik yang seperti ini, di mana grafik ini menampilkan sumbu horizontalnya itu waktu T, sumbu vertikalnya itu adalah populasi YT, di mana terdapat 3 kurva, di mana yang A itu merupakan laju berosilasi lambat, dan yang B itu laju konstan, dan yang C merupakan laju berosilasi cepat yang ada pada keterangan grafik di sebelah kanan atas. Dan garis horizontal itu Y sama dengan 2, yaitu batas penggandaan. Nah, jadi di sini waktu penggandaan itu masing-masing model itu ada titik potong, di mana pada bagian D ini kita tampilkan grafik perbandingan solusi dari ketiga model pertumbuhan populasi tadi. Jadi kurva ini menunjukkan pertumbuhan populasi dengan laju pertumbuhan yang berosilasi secara periodik. Nah, terlihat bahwa kurva ini mengalami fluktuasi naik dan turun, namun tetap menunjukkan kecenderungan meningkat secara keseluruhan. Jadi, terus kurva yang kedua ini menunjukkan pertumbuhan eksponensial murni akibat laju pertumbuhan konstan. Jadi, kurva ini meningkat secara monoton tanpa fluktuasi. Dan kurva yang ketiga itu dimana menunjukkan pertumbuhan dengan laju pertumbuhan yang berosilasi lebih cepat dan fluktuasi yang lebih rapat, tetapi amplitudenya itu relatif kecil. Nah, di mana penggandaan dari grafik ini, di mana garis horizontal Y sama dengan 2 itu menunjukkan ketika populasi telah berlipat ganda. Jadi, titik potong antara masing-masing kurva dengan garis ini menunjukkan waktu penggandaan untuk setiap modelnya. Jadi terlihat bahwa model dengan osilasi lambat, populasi jadi mencapai kondisi penggandaan lebih cepat dibandingkan dengan model lainnya. Nah, sementara itu, model dengan osilasi cepat memiliki waktu penggandaan yang mendekati model dengan laju pertumbuhan rata-rata. Di mana hal ini itu menunjukkan bahwa meskipun bentuk laju pertumbuhan berbeda, perilaku pertumbuhan jangka panjang pada populasi itu lebih dipengaruhi oleh nilai rata-rata laju pertumbuhan dibandingkan oleh frekuensi osilasinya. Nah, sekian dari presentasi dan penyampaian yang saya berikan. Sekian dari saya, Ibu. Proyek penugasan dari mata kuliah persamaan diferensial biasa, tepatnya aplikasi mengenai persamaan diferensial orde 1, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan, baik dari penyelesaian masalah ataupun penyampaian saya ucapkan terima kasih, Ibu. Saya tutup dengan para Mas Santi. Oh, Mas Santi.